Jadi ada 18 huruf yang keluar dari lidah. Ya, keluarnya dari mana aja? Dari 10 tempat. Di lidah ada 10 tempat keluar. Ya, ada 10 tempat keluar. Ya, disitulah keluar 18 lidah. 18 lidah, 18 huruf. Ya, kalau kita diurutin mulai dari, nah, biar enak divisualkan saja. Ibarat kata ini lidah. Ya, ini lidah. Nah, yang pertama pangkal lidah ada dua. Ada yang pangkal lidah atas, pangkal lidah bawah. Ini yang pertama pangkal lidah atas, yang kedua pangkal lidah bawah. Ya, pangkal lidah atas. Ya, pangkal lidah atas, anggap aja nih pangkal lidah. Hurufnya adalah qaf, satu. Kemudian pangkal lidah, pangkal lidah atas, pangkal lidah bawah ya. Atas, bawah. Kemudian pangkal lidah bawah itu adalah kaf. Ya, jadi pangkal lidah ini ada dua hurufnya, qaf dengan kaf. Ini udah dua tempat keluar, dua huruf. Kemudian tengah lidah, jim, shin, ya. Ya, ada 3 huruf, ada 5 huruf sudah. Ya, kemudian tempat keluar yang keempat, di tepi lidah. Ya, hurufnya dod. Berapa tuh? Sudah 6. Kemudian ujung tepi lidah. Nah, dari sini muter sampai sini. Itu adalah huruf lam. Ya, sudah 1, 2, 5, 6, 7. Kemudian ujung lidah, ya ada nun. Ya, 8. Kemudian punggung lidah ada ro. Ya, berikutnya ujung lidah lagi. Nah, ini di ujung lidah huruf-hurufnya banyak nih. Ada huruf nun. Ya, kemudian ada ujung lidah ketemu pangkal gigi seri bagian atas, ada to, dal, ta. Ujung lidah lagi, tapi ketemunya gigi seri bagian bawah, ada sod, zai, sin. Kemudian di ujung lidah lagi ketemunya ujung gigi seri bagian atas, ada huruf zo, zal, sa. Begitu. Ya, jadi total semuanya ada 18 huruf. Ya, total ada 18 huruf. Kalau buat yang menghafal matanya lebih bagus lagi. Barangkali ada yang menghafal matanya bagus. Tapi tidak diwajibkan. Ini dia ya, yang keluar dari lidah. Nah, berikutnya adalah yang keluar dari bibir. Berapa huruf yang keluar dari bibir? Ada 4. Ya, yang keluar dari bibir ada 4. Seperti itu. Nah, 4 huruf ini keluar dari 2 tempat keluar. Dari 2 makhraj. Yang pertama, perut bibir ketemu ujung gigi seri bagian atas. Hurufnya fa. Berikutnya 2 bibir. Ya, asy-syafatain. Hurufnya waw, ba, mim. Seperti itu. Yang terakhir, tempat keluarnya adalah al-khayshum, rongga hidung. Nah, dia cuma punya satu tempat keluar atau punya satu rincian, ya, yaitu huruf gunnah. Hurufnya apa? Hurufnya mim dengan nun. Seperti itu. Yaitu makharijil huruf. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sifat huruf. Sifat huruf apa sih sifat huruf? Sifat huruf itu karakter. Ya, sifat itu kan karakter. Ya, bisa dikatakan sebagai karakter. Jadi sifat huruf karakternya huruf tersebut. Nah, setiap huruf tuh punya karakter yang masing-masing berbeda. Ya, sama seperti kita ya di keluarga pun kita punya sifat yang berbeda-beda ya. Padahal satu ibu, satu bapak, ya kan? Seperti itu. Jadi sifat diibaratkan seperti itu. Maka sifat huruf itu diibaratkan karakter. Nah,
Sifat huruf ini secara umum dibagi menjadi dua. Sifat asliyah dengan sifat aridoh. Sifat asliyah bisa disebut lazimah, bisa disebut zatiyah. Ya, sifat asliyah sifat yang selalu nempel di hurufnya. Kalau sifat aridoh, sifat yang selalu yang tergantung keadaan, tidak selalu menyertai hurufnya. Nah, sifat asliyah dibagi lagi menjadi dua. Ya, ada yang punya lawan, Mudah-mudahan ini bisa membantu Ayah Bunda mengulang-ulang ya. Nah, ada yang punya lawan nih. Yang punya lawan nih. Nah, ada yang tidak punya lawan di bawahnya. Ya, ada yang tidak punya lawan. Yang tidak punya lawan. Total ada 17 sifat asliyah yang ada di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Tapi ada tambahan, memang tidak ada di dalam kitab Muqaddimah ini dibahas, tapi ada di kitab lain terkait sifat asliyah. Apa itu tambahannya? Sifat gunnah. Terus sifat ta'affuf. Yang ketiga sifat al-khofa. Ya, ada 3 lagi. Ya. Jadi total ada 10 sifat yang tidak punya lawan. Ya. Dan 10 sifat yang punya lawan. Begitu. Kemarin sudah dibahas ya. Nah, kemudian terkait makna dan arti silakan baca-baca lagi modul yang lengkapnya yang di modul yang kemarin dikirim. Kalau ini kan hanya ringkasan ya. Nah, untuk sifat yang punya lawan ada hams. Hurufnya apa aja yang punya sifat hams? Nih dihafalin, ada fahathahu syakhsun sakat. Berarti kalau dia tidak ada di huruf ini, berarti dia sifatnya jahar lawannya. Apa itu jahar? Jahar itu kalau di sini udara tertahan. Kalau di sini udara mengalir. Ya. Jadi jahar itu karena tertahan gitu kan udaranya, jadi nafasnya tertahan. Kemudian ini terkait udara ya. Sifat terkait udara atau nafas. Kemudian ada sifat terkait suara. Ada yang suaranya mengalir, ya ada yang suaranya tertahan, ada yang pertengahan. Nah, sifat huruf-huruf yang punya sifat yang suara tertahan ada di dalam kalimat ajid qotin bakat. Nah, dihafalin. Yang punya sifat pertengahan bainiyah yaitu lin Omar. Sisanya punya sifat rokhwa atau mengalir suaranya. Berikutnya sifat terkait terangkat atau tidak terangkatnya pangkal lidah. Ya, terangkat pangkal lidahnya. Ada isti'la, ada istifal. Maka ini sering juga disebut dengan tebal tipis huruf. Ya, kenapa? Karena setiap isti'la itu pasti tafkhim, pasti tebal. Nah, hurufnya apa aja? Ada khussol, dobdin, kiz. Atau gampangnya huruf tebal atau huruf isti'la ya tepatnya. Ustaz, gak dengar suaranya lagi Ustaz. Wan. Suara Ustadz hilang. Iya Pak Ustaz, Ustaz, nggak kedengaran Pak Ustaz. suara di saya juga nggak kedengaran nih suaranya. Sama semuanya kayaknya gangguan itu. Bismillah, sudah kedengeran? Oh, udah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Udah. Oke, siap. Afwan. Tadi ketarik kabelnya. Mantap. Jadi ulangi ya. Tadi isti'la terangkat pangkal lidah, istifal turun pangkal lidah. Ya, ini juga sering dikatakan dengan tebal tipisnya huruf. Kenapa? Karena setiap isti'la, setiap huruf yang punya sifat isti'la pasti dibaca tebal.
Tapi tidak semua huruf istifal dibaca tebal. Dibaca tipis. Tidak semua huruf istifal dibaca tipis. Kenapa? Karena ada ro dengan lam sama alif. Ya. Nah, 3 huruf ini ada kondisi tertentu yang dibaca tebal. Jadi hati-hati ya. Nanti soalnya kadang ada yang menjebak seperti itu. Kalau ayah bunda perhatikan sekarang, banyak dari yang saya sampaikan sekarang ini itu clue-clue yang soal-soal buat besok. Jadi fokus ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin. Kemudian berikutnya, sifat yang terkait rekat renggangnya lidah dengan langit-langit mulut. Sifat terkait rekat renggangnya lidah dengan langit-langit mulut. Ada itbaq, ada infitah. Kalau isti'la lawannya istifal. Kalau itbaq lawannya infitah. Jangan terbalik. Ya. Nah, huruf itbaq ada 4. Ada sod, dod, to, zo. Sodu, dodun, to'u, zo'un, mutbaqoh. Ya, huruf itbaq. Terakhir terkait mudah susahnya pengucapan huruf. Ada izlaq, ada ismat. Al-izlaq dengan al-ismat. Ya, yang mudah diucapkan izlaq namanya. Yang susah ismat. Nah, kalau misalkan bingung ngafalinnya, dipakai metode kauni itu. Enak ngafalin ginian. Ismat. Ismat aku susahnya. Masya Allah. Nah, gitu ya. Kurang lebih misalkan. Ismat aku susahnya ini. Ya Allah. Ya. Nah, jadi ismat tuh susahnya pengucapan huruf. Ya. Atau setelah bunda diafalinnya dengan cara dengan mengasosiasikannya seperti apa. Ya. Ini juga saya pribadi juga pakai metode ini buat menghafal banyak hal, bukan cuman Al-Quran doang. Itu sangat membantu sekali nih, luar biasa. Maka ayah bunda yang sudah belajar metode kauni dipraktikkan, ini bisa dipraktikkan bun. Ya. Nah, kalau yang belum belajar ya silakan belajar metode kauni ya. Kami ya di Askar Kauni banyak. Nah, punya komunitas ya, ada hot, kemudian segala macamnya, silahkan ikut belajar di sana. Nanti akan diajarkan cara-cara metodenya. Nah, berikutnya itu tadi sifat yang punya lawan. Ada yang tidak punya lawan. Ya, ada di sini ada 7, ada 10 ya. Kalau ditambah gunnah al-khofa dengan at-ta'afuf ya. Itu termasuk sifat asliyah ya, bukan aridoh. Gunnah, ta'afuf, al-khofa juga termasuk sifat asliyah, bukan aridoh. Ada apa aja selain tadi tambahan? Ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf. Hati-hati jangan ketukar antara inhiraf dengan infitah. Kalau inhiraf dia tidak punya lawan, kalau infitah dia punya lawan, lawannya itbaq. Ini mirip-mirip ya. Hati-hati. Takrir dengan kemudian tafashi ada istitolah juga. Hurufnya ada di samping. Kemudian ada sifat aridoh. Sifat yang tidak terus menyertai hurufnya. Sifat yang tidak selalu menyertai hurufnya. Jadi ada dengan keadaan tertentu. Kalau di sini ada 11. Ya, ada 11 sifat aridoh. Ya, di modul ini ada 11 sifat aridoh. Sifat aridoh itu gampangnya hukum-hukum tajwid. Ya, ada izhar, ada idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, tarqiq, mad, qasr, tahrik. Tahrik itu harokat. Sakun, sukun. As-sakt itu saktah. Kira-kiranya ada 11 ya yang tertulis di sini. Ya, sifat aridoh. Hati-hati nanti jangan ketukar antara takrir dengan tarqiq. Kalau tarqiq sifat aridoh, tarqiq itu tipis.
Ya, kalau takrir itu getaran di huruf ro. Dia sifat asliyah yang tidak punya lawan. Nah, itulah sifat-sifat huruf yang ada di dalam setiap hurufnya. Ya, itu harus ditunaikan sifat-sifat huruf itu ketika membacanya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan tadi bisa memurojaah ayah bunda ya untuk membantu di hari Senin melakukan evaluasi ya. Berkah insyaallah, kemudian semoga jadi kemudahan buat ayah bunda juga yang sudah menulis ya, menulis tugas ya. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu. Ya, mulai dari hamzah ya sampai huruf ya ditentukan makhraj dengan sifatnya. Ya, karena nanti ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan saya lupa deh. Itu untuk menentukan huruf ini sifatnya apa aja. Nah, contoh huruf H sifatnya apa aja. Maka diurutkan huruf H sifatnya apa aja. Huruf H. Coba kalau dilihat dari sini, huruf H kecil sifatnya apa aja? Terkait udara, silakan di chatting. Terkait udara. Hamas. Hamas ya. Fahas tahu syakhsun sakat. Kemudian terkait suara, diurutkan. Rohwa. Urutkan ya, biar enak. Kemudian terkait naik turunnya pangkal lidah, tebal atau tipis. Istifal. Tebal, tipis ya. Kemudian terkait rekat renggangnya lidah dengan langit-langit mulut. Al-infitah ya. Kemudian terkait susah mudahnya pengucapan huruf. Al-ismat, dia sulit pengucapan hurufnya ya. Kemudian apakah dia punya punya sifat yang tidak punya lawan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bayangkan mulai dari udara, suara, pangkal lidah naik turun, kemudian rekat renggangnya lidah dengan langit-langit mulut, susah mudahnya pengucapan huruf, kemudian yang tidak punya lawan. Diurutkan. Itu lebih enak. Seperti itu. Ya. Nah, maka ketika ayah bunda kemarin sudah mengerjakan tugas ini, terlebih ya saya minta buat saya minta untuk disambil dengan praktik ya. A I u a I u baba bibi bubu baba bener. Aba iba uba sasa, sisi, susu, as, is, us. Kok beda? Ya, karena untuk praktek mengalirkan suaranya. Kalau tadi kan a, i, u, terus aba, iba, uba. Loh kok kalau sa tidak as, is, us. Enggak, kita mau merasakan sifat daripada huruf sa tadi. Apa itu rokhwahnya? Dengan hamsnya. As dialirkan, is, us gitu. Terus huruf jim ya, terus huruf ta tadi terlewat, tata, titi, tutu, at, it, ut. Rasakan hamsnya mengalir. Begitu juga dengan jim, jaja, jiji, juju, tipis, jangan jaja, jiji, juju. Tapi jaja, jiji, juju, tipis. Aja, ija, uja, gitu. Terus begitu juga seterusnya. Ha, hi, hu, ah. Rasain ngalir dulu, nggak usah buru-buru. Ya, karena kita belajar menunaikan sifat hurufnya dari setiap hurufnya tadi. Sebelum kita masuk ke rangkaian hurufnya. Ih,
ih, uh. Seperti itu ya. Nah, itu tadi review ulang ya, semoga bisa membantu. Untuk pengucapan-pengucapan hurufnya ya terkait harokat ya vokal disempurnakan lagi ya Bunda ya, diulang 2 kali supaya ada bedanya AA dengan antara A dengan A atau B, I dengan E atau mungkin ni dengan ni dengan ni dengan ni dengan ni kan beda. Ni dengan ni kedengarannya mungkin masih mirip kalau ayah bunda kupingnya belum terlatih. Tapi kalau sudah terlatih insya Allah itu beda. Maka latihan 2 kali. Ni 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 ne 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 ni 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 mau 1000 kali dia itu i terus nggak kecampur e. Dia bukan e memang bukan ne itu mah jelas banget antara ne dengan ni, tapi ada yang kecampur i dengan e. Ne nggak jelas ya, tidak jelas. Jadi jelaskan lagi hurufnya ya, silakan dilatih yaitu yang huruf tadi. Nah sekarang kita lanjut ke bab mad. Mengendiku. Ini tempatnya jauh. Bab mad. Kemarin sudah disampaikan ya, mad itu ada 2. Mad asli dengan mad far'i. Ya, mad asli ya dia tidak ada hukumnya karena memang dia harus dibacanya ya 2, tidak ada hukumnya. Ya. Kemudian adapun ini istilahnya adalah hukum mad. Nah, ini hukum mad ini kaidahnya ini untuk menambah kadar mad yang bisa dibaca lebih dari 2. Maka mad asli itu bisa dikatakan ya tidak memiliki hukum karena memang harus selalu dibaca 2. Maka jangan kepanjangan lagi ayah bunda ketika baca la sama ma. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Ya, jadi disesuaikan ya dengan tempo bacaan. Ya, diulang lagi untuk mad disesuaikan dengan tempo bacaan. Ya. Kalau bacaannya temponya cepat, ya kalau kemudian kita baca madnya lama, yaitu udah kelihatan. Makanya ketika baca Al-Quran, ketika sekali baca itu, jangan di tengah-tengah menurunkan tempo, melambatkan tempo. Nanti dia seolah-olah terdengar jadi panjang bacaannya. Jadi ada mad. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sering di situ karena ketakutan mantul biasanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis itu dicepetin lagi. Nah, biasanya itu suka sering adanya di akhir-akhir ayat. Ya, seringnya di akhir-akhir ayat. Bahkan sampai-sampai yang tidak ada madnya malah jadi ada mad. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu sering tuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya enggak ada madnya di haknya sebelum masuk ke qalqalahnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu udah. Tidak diturunkan temponya sehingga memanjangkan huruf yang tidak seharusnya panjang.
Ya, hati-hati untuk huruf mad. Maka hukum di sini itu adalah hukum pembagian dari mad far'i. Ya, untuk memanjangkan lebih dari 2 harokat. Mad asli kemarin ya, yang termasuk mad asli itu ada mad iwad, ya. Kemudian ada mad badal, kemudian ada mad silah qasiro atau mad silah sugro. Adapun ada tambahan yaitu mad tamkin, yaitu hanya tambahan aja sebutan yang populer di sini, tapi kalau aslinya mad tamkin itu dari kitab Tuhfatul Atfal itu tidak ada. Ya, di modul ada mad tamkin, penjelasannya silakan dibaca-baca. Ya, jadi yang saya sampaikan ini aslinya dari kitab Matan Tuhfatul Atfal saja ya. Adapun yang tambahan yang beredar banyak itu silakan dipelajari saja ya, seperti itu. Bisa juga dihukumi dengan seperti itu. Sama halnya seperti an-nabr ya, itu juga ada yang mengamalkan an-nabr, ada yang tidak mengamalkan an-nabr. Maksudnya apa? Ada yang bilang oh ini nabr, ada bilang oh enggak ini enggak nabr, tapi ketika praktek ya sebenarnya sama-sama dibedakan suaranya atau ditekan suaranya. Begitu. Ya. Sama halnya seperti itu. Ada lagi mad farq. Mad farq. Mad farq. Nah, itu ada di bagian mad lazim nanti. Yaitu pembagian rincian dari mad lazim. Ya, tapi yang kita pelajari intinya yang dari kitabnya saja ya. Berikutnya hukum kemudian mad far'i. Mad far'i itu mad yang karena sebab. Mad asli mad yang terjadi tanpa ada sebab ya. Kalau mad far'i karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya sukun dengan hamzah. Ya. Kemarin sudah ya jenis-jenisnya, yang karena hamzah itu ada mad mutasil, mad munfasil, kemudian mad silah tawilah atau mad silah kubro. Ya. Kemudian mad yang terjadi, mad far'i yang terjadi dengan sebab sukun. Ada mad lazim, ada mad arid lis sukun, kemudian ada mad lin. Nah, udah itu aja. Pembagian mad. Pembagian mad itu aja, mad asli ya, mad far'i. Mad asli ada mad badal, mad iwad, kemudian mad silah qasirah atau mad silah sugro. Kemudian mad far'i pembagiannya yang terjadi karena sebab sukun, ada mad lazim, ada mad arid lis sukun, ada mad lin. Kemudian berikutnya mad far'i yang terjadi sebab hamzah, ada mad muttasil, ada mad munfasil. Ya. Nah, mad muttasil apa mad muttasil? Yaitu mad bertemu hamzah di satu kalimat. Ya, di satu kalimah atau di satu kata. Ya. Mad munfasil apa? Mad yang bertemu hamzah di beda kata. Ya. Seperti itu. Kemudian mad silah kubro atau tawilah. Apa itu? Yaitu mad silah yang bertemu hamzah. Kalau kemarin mad silah sugro, mad silah yang tidak bertemu hamzah. Dibacanya 2 harokat. Silakan sambil dicatat-catat. Atau mungkin nanti bisa dibaca-baca modulnya. Kemudian berikutnya mad arid lis sukun. Ini saya yang jelasin yang gampangnya ya, pengertian gampangnya. Mad arid lis sukun. Mad bertemu huruf hidup ya. Kemudian dia dibaca waqaf. Mad yang bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Kemudian mad lin. Ada huruf lin bertemu huruf hidup, dia dibaca waqaf.
Ya. Kemudian mad lazim, mad yang bertemu dengan sukun asli. Sukunnya asli. Kalau tadi mad arid dengan mad lin, sukunnya tidak asli. Karena ketemunya huruf hidup. Yang dia dibaca waqaf, nah dia sukunnya itu palsu, sukun arid. Sukunnya itu terjadi karena dibaca waqaf. Si huruf hidup tadi jadi sukun. Ya. Kenapa jadi sukun? Karena dibaca waqaf. Kalau mad lazim, dia ketemunya sukun asli. Jadi murni sukun. Mad kemudian setelahnya sukun. Jadi bukan sukun arid, sukun palsu. Sukun arid itu apa? Sukun yang terjadi karena waqaf. Begitu. Nah itu gampangnya. Jenis-jenis mad kemarin. Nah itu jenis mad. Nah kemudian ada hukum mad far'i. Ya, hukum mad far'i. Ya. Untuk yang di modul ada mad far'i yang terjadi sebab makna ya. Nah itu silakan dibaca-baca aja, yaitu sebagai tambahan aja. Nah untuk hukum yaitu ada 3. Imam Ibnul Jazari sampaikan ada 3. Hukum mad itu ada 3. Ada lazim, ada wajib, ada jaiz. Apa itu lazim? Nah ini sama dengan jenis mad lazim ya, namanya sama. Mad lazim itu mad yang dibaca 6 harokat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Semua qurra ahli qiraat sepakat bahwasannya mad ini dibaca 6 harokat. Waladdallin harus dibaca 6, nggak boleh kurang. Kemarin di Al-Fatihah masih banyak yang kurang. Kalau ayah bunda belum kuat nafasnya, latihan. Kalau belum bisa, silakan berhenti di alaihim yang kedua, diulang lagi dari ghairil maghdubi. Kemudian kalau nggak bisa lagi berhenti di alaihim yang pertama, ya. Lalu langsung lanjutan ke ghairil maghdubi. Cuman lebih utama wasol sampai selesai. Nah itu mad lazim. Kemudian yang dihukumi wajib. Apa itu mad wajib? Mad yang hanya boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Ya, secara umum. Nah, ini mad wajib ya. Ini mad lazim. Ya, mad yang dihukumi lazim karena seluruh qurra sepakat membacanya 6 harokat. Tidak ada perbedaan. Nah, mad ini juga disebut juga dengan mad al-adl, mad yang adil. Ya. Sama, semua qurra, semua ahli qiraat, semua qiraat itu dibacanya 6. Kemudian ada wajib ya, secara umum ya, secara umum mad ini yang dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi dia boleh dibaca 3, 4, 5, 6. Secara umum ya, belum secara khusus masuk ke riwayat kita. Kemudian mad jaiz itu mad yang boleh mencicipi seluruh kadar harokat. Dia boleh dibaca 2, 3, 4, 5, 6. Itu mad jaiz. Ya. Adapun untuk riwayat kita, riwayat Imam Hafs dari Asim, jalur Asyatibiyah, maka mad wajib dan mad jaiz itu dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, jadi ayah bunda jangan bingung ya, seperti itu. 4 atau 5 harokat. Ini mad jaiz ya. Tadi secara umum ya, boleh dibaca 2. Kasih contoh mad dalam ayat Al-Quran, nanti insya Allah kita praktekkan di terakhir ya. Ada contohnya. Loh, salah. Nah, yang tadi itu baru hukum-hukumnya yang terjadi pada mad far'i. Ya. Lalu hukum tadi berlaku pada mad yang mana aja. Ya. Maka dari itu ya contoh mad wajib itu berlaku hanya di mad muttasil. Makanya disebut juga dengan mad wajib muttasil.
Ya, karena dia tidak boleh dibaca 2 harokat. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk mad lazim itu hanya untuk jenis mad lazim saja. Ya. Kemudian untuk mad jaiz, nah ini. Nah, maka dia berlaku untuk mad jaiz munfasil. Berlaku juga untuk mad jaiz lin. Berlaku juga untuk dengan mad jaiz arid lis sukun. Berlaku juga untuk mad jaiz apa namanya? Apa namanya? Silah ya, silah tawilah. Mad jaiz silah tawilah atau silah kubro. Kok jadi mad jaiz lin? Kok jadi mad jaiz arid lis sukun? Ya. Karena tadi mad jaiz itu mad yang boleh dibaca 2, 3, 4, 5, 6 secara umum. Lalu mad arid kan dia boleh dibaca 2, 4 atau 6. Maka dia dihukumi juga dengan mad jaiz. Seperti itu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, bagi yang awal-awal masih bingung, ya ikutin dulu aja. Ya. Bagi yang sudah mahir, yang sudah pernah belajar, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, karena di sini saya lihat banyak yang sudah belajar ya, bahkan sudah mengajar ya. Tapi luar biasa, selain mengajar, tapi mau terus belajar. Nah ini nih, ya mungkin di tempat kita atau di tempat kita mengajar, kita dipanggilnya ustadz atau ustazah, tapi masih tetap mau belajar. Nah ini yang mahal. Karena banyak di antara kita, mungkin bahasanya ya, ini pun dari guru saya juga, sebagai motivasi ya buat mereka yang sudah kasarnya ya, yang sudah diustadzkan, yang sudah diustazahkan ya. Tapi masih mau terus belajar. Ini luar biasa. Tadi seperti itu ya. Jadi hukum mad tadi ketika kita masukkan ke jenisnya itu, maka mad jaiz ini punya banyak tempat ya. Bisa masuk ke mad lin, yaitu mad jaiz lin atau mad jaiz silah tawilah dan yang lainnya tadi. Nah ini jangan dilihat dulu ya, ini tambahan aja. Nah ini dia. Sebab sukun asli mad lazim, sukun arid li sukun mad lin. Ya, sebab hamzah dalam satu kata wajib mutasil. Dalam kata yang terpisah jaiz munfasil dengan mad silah kubro. Oke, nanti kita lihat. Tadi ya, mad mutasil tersambung, dia dihukumi wajib. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ya. Mad wajib tidak dibaca 2 harokat ya. Maka wajib untuk tidak meyakini bahwa 2 harokat pada mad mutasil itu diperbolehkan oleh salah satu quro. Jadi tidak ada quro pun yang membaca mad wajib itu 2 harokat. Tidak ada. Kecuali mad jaiz. Ada yang membaca 2. Ini jalur kita 4 atau 5. Ini contohnya. Kalau di mushaf kita gampangnya ada tanda alis atau tanda bendera ya, atau terserah bunda mau nyebutnya, ayah mau nyebutnya apa yang mudah. Ini tandanya. Ya. Itu tanda mad jaiz atau mad jaiz munfasil munfasil atau mad wajib mutasil. Tandanya ada benderanya. Contoh ini yang di satu kata. Waja'akumun nadhir. Nadhir. Janya 4 atau 5. Tapi saya contohkan 4 ya. Buat ayah bunda silakan dibacanya 4 dulu buat pembelajaran awal. Ini juga su'al azab.
Si abihim. Panjangnya 4. Jadi hamzanya itu tidak terpisah. Kalau yang belum paham bahasa Arab, gimana bedain si hamzah terpisah dengan enggak? Ya, bisa dideteksi dengan berhenti pada kata tadi. Kalau di akhir bacaannya adalah hamzanya sukun, maka dia mad mutasil. Kalau di akhir bacaannya berhenti pada mad, sedangkan hamzanya enggak kebaca, berarti dia munfasil. Ya, kalau ini kan wajah su si ada hamzah sukunnya. Nah, berikutnya mad munfasil. Dia dihukumi jaiz. Dia bisa dibaca 2, 3, 4, 5 secara umum. Tapi riwayat kita dibacanya 4 atau 5. Nah, kemudian ketika kita sekali baca, maka jangan mencampur. Ya, jangan dicampur. Kalau kita bacanya mad wajibnya 4, kalau kita baca mad wajibnya 4, mad wajib mutasilnya 4, maka baca mad jaiz munfasilnya juga 4. Kalau kita baca mad jaiz munfasilnya 5, maka baca mad wajib mutasilnya 5. Ya. Ya, mad jaiz itu boleh dibaca 2 secara umum. Kalau mad wajib itu nggak boleh dibaca 2. Ya. Cuman kita balik lagi ke riwayat kita. Riwayat bacaan kita, ya, mad wajib dengan mad jaiz itu dibacanya 4 atau 5. Ya. Terus boleh nggak dibaca 2? Boleh. Cuma nanti ada konsekuensi lah. Ada konsekuensinya. Ketika mad jaiz dibaca 2. Apa itu konsekuensinya? Silakan simak berikutnya ya. Ya tadi ya, di jalur kita ini nggak boleh dibaca berbeda. Nggak boleh yang wajib 4, yang jaiz 5 atau sebaliknya, jadi mesti sama. Nah ini dia. Bima. Nah kalau berhenti kan dia nggak bima. Qalu wafi. Nggak ada hamzahnya. Dia panjangnya 4 atau 5. Bima unzil. Qalu amanna wa fi anfusikum. Ya, silah. Tanda mad. Tanda mad ya, kalau yang kita sebut bendera atau alis silakan, tapi aslinya itu tanda mad itu ya namanya sendiri. Mad. Nih awalnya. Nih awalnya. Awal tanda mad itu yang sekarang kita sebut bendera atau alis itu ya namanya sendiri, mad. Mim sama dal. Nih. Cuman berjalannya waktu ada perubahan. Mulai hilang bulatannya sehingga sekarang jadi yang seperti ini. Ya. Nah, ini tanda mad di dalam mushaf standar Indonesia. Ya, ada perbedaannya. Kalau mad munfasil ya, dia tidak ada garisnya. Kalau mad muttasil dia ada garis seperti ininya. Tapi bukan berarti ini jadi 6 atau 7 harokat, bukan ya. Yang mad muttasil. Jadi mentang-mentang ini, oh ini ada alif lurus dibaca 2. Oh ini ada bendera dibacanya 4 atau 5. Jadi total ada 6 atau 7 harokat yang mesti dibaca. Enggak. Ya. Tidak. Ini hanya untuk membedakan aja. Atau cara ngebedain mad munfasil dengan mad muttasil. Kalau mad muttasil itu dia bentuknya hamzah.
Kalau mad munfasil dia bentuknya alif. Walaupun ada beberapa kata yang dia mad munfasil tapi bentuknya hamzah. Cuman ada beberapa kata. Secara umum mad munfasil bentuknya alif. Bukan hamzah. Kalau mad mutasil bentuknya hamzah. Nah, buat yang belum bisa bahasa Arab bisa bedanya di situ. Ya, kalau buat yang awal ya gampang. Ini pokoknya ada benderanya, dibacanya 4 atau 5. Dah tok, dah gitu aja. Ya. Nah, buat ayah bunda yang baru belajar, bacanya 4 atau 5, tandanya di Quran ada benderanya atau ada alisnya. Nah, seperti itu. Iya, nah, mad jaiz munfasil ini selalu dibaca ketika selalu dibaca 2 harokat ketika waqaf. Hati-hati, ketika waqaf artinya dia berubah jadi mad asli. Ya. Kalau misalkan kita baca wasol kan bima unzil. Tapi kalau waqaf bima enggak dibaca panjang. Enggak dibaca panjang 4. Kenapa kok enggak dibaca panjang 4? Karena kan setelahnya enggak ketemu hamzah. Paham sampai sini? Lihat yang di sini. Tidak ada hamzah setelahnya karena kita mencoba membaca waqaf. Ya. Begitu juga dengan ini kita baca wasol. Qalu amanna, bacanya 4 atau 5. Tadi saya contohkan 4. Kalau saya contohkan yang 4 aja ya. Lalu kalau waqaf qalu. Jadinya 2, enggak dibaca qalu, enggak. Begitu ya. Jadi nanti ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya bilang tadi ada perbedaan. Ya. Ini di kata haum, ini dia hamzanya tidak terpisah ya. Melainkan bagian dari kata tersebut. Sehingga dia dihukumi mad mutasil. Bukan munfasil. Lalu ada lagi haknya dia ya di dalam mushaf tidak tertulis alifnya. Seolah-olah dia jadi satu kata. Tapi dia dihukumi munfasil, terpisah. Contoh ya ayyuha, dia tidak terpisah kan? Tertulis di Al-Qur'annya dia nyambung. Loh, ini munfasil atau mutasil? Ya, ini munfasil. Kok nyambung? Iya, karena di mushaf tidak tertulis alifnya. Ya, buat yang awal-awal belajar yang masih bingung, pokoknya yang ada benderanya dibaca 4 atau 5, dah tok itu aja. Ya, jadi jangan bingung-bingung. Ya. Buat yang sudah pernah belajar, nah ini ya, silakan dipahami. Berikutnya ya uli. Ya, ini juga dia terpisah. Dia nyambung tapi sebenarnya dia terpisah. Ya, istilahnya mutasil lafzi, munfasil hukmi. Lafaznya tersambung tapi hukumnya munfasil. Sama nih juga ha antum haula. Nih ha antum. Terus yang haula iwala. Nah, ini hamzahnya ini hanya ini dia munfasil. Karena hamzahnya ini dia terpisah. Hanya saja di mushaf ya dia nyambung tulisannya. Nah, ini pengecualian yang tadi ya saya sampaikan. Maka untuk
mad jaiz ya, bagi yang belum bisa bedakan antara munfasil dengan mutasil ya, mad jaiz munfasil dengan mad wajib mutasil. Bedanya kalau mad wajib itu bentuknya hamzah, kalau mad jaiz munfasil itu bentuknya alif. Cuman ada beberapa kata yang dia seperti ini tadi ya, dia di mushaf tidak tertulis alifnya sehingga dia seperti nyambung, tapi hukumnya munfasil. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang sudah pernah belajar. Bagi yang baru silakan diikuti, diulang lagi. Yang penting ayah bunda di Al-Quran ketemu bendera atau alis bacanya 4 atau 5. Tapi nanti ada perbedaan ya. Ini setelah bendera atau alis dia tidak ada tasydid ya, nggak ada tasydid ya. Tidak ada tasydid. Setelah bendera tidak ada tasydid. Setelah bendera tidak ada tasydid, tidak ada tasydid. Nah, karena nanti setelah bendera ada yang ada tasydid setelahnya. Nah, buat yang baru-baru silakan di seperti itu dulu ya. Begitu. Kemudian mad silah sugro dengan kubro. Nah, kalau kemarin sudah ya, mad silah sugro atau mad silah qasiro, mad silah yang dibaca 2 harokat kalau bertemu selain hamzah. Nah, kalau yang kubro dia mad silah ketemu hamzah. Dia cara bacanya ngikutin mad munfasil, hukumnya jaiz. Bacanya 4 atau 5. Begitu. Ya, kita contohkan bacanya 4 saja. Kemarin sudah ya, maluhu wa ma kasab luhu 2. Iya, makasih. Nah, ini bukan ketemunya hamzah. Mad silah ingat setiap hu atau hi. Nah, itu gampangnya. Atau misalkan ada haul kinayah ya, yang sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Dan huruf ha-nya juga berharokat. Gampangnya setiap ha atau setiap hi atau hu yang dia nanti ketemunya setelahnya adalah bukan hamzah. Nah, yang kubro atau tawilah, nah setelahnya hamzah nih. Malahu akhladah. Jadi panjang, 4 atau 5. Ya, karena dia dihukumi sama seperti mad munfasil, jadi dibacanya jaiz juga 4 atau 5. Berikutnya ila ta'amihi anna. I-nya panjang 4 atau 5. Tandanya di mushaf ya. Kalau di mushaf tandanya itu, kalau di mushaf Madinah seperti ini. Ya, kan kalau hanya yang sugro yang bukan ketemu hamzah dia cuman ya begini doang nih, tidak ada tanda matnya. Kalau ini ada tanda matnya. Kalau yang hu ada tanda wawunya aja, kalau bukan ketemu hamzah, kalau yang ketemu hamzah ada tanda matnya, ada alisnya. Ya. Kalau di mushaf standar Indonesia, maka ya kemarin yang ada tanda matnya juga. Ya, kalau yang sila sugro garis ke bawah aja, kalau yang doma angka 6, cuman kalau yang kubro ada tanda matnya. Jadi dia dibaca panjang 4 atau 5. Malahu akhladah. Coba 1 2 3. Malahu akhladah. Ila ta'amihi anna. Silakan. Ditutup aja mikrofonnya. Begitu ya. Nah, itu yang terkait mad far'i yang sebab hamzah. Ada mad munfasil, muttasil dengan mad silah kubro. Sekarang mad yang karena sukun ya. Ada yang karena sukun palsu atau sukun arid, ada yang sukun asli. Mad arid li sukun, silakan ya. Nah, dibaca-baca ya, gampangnya ada mad bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf.
Ya. Huruf hidup yang disukunkan saat dibaca wakafnya. Jadi sukunnya arid. Hukumnya jaiz ya. Hukumnya jaiz yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa dikatakan mad jaiz arid lis sukun seperti itu. Cara bacanya hukumnya dia bisa dibaca 2, 4 atau 6. Ya. Bisa 2, 4 atau 6. Namun, Imam Ibnu Jazari memberikan kesimpulan kadar panjang mad arid li sukun menurut riwayat yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 yang dipilih secara konsisten. Maksudnya apa? Maka ketika kita memilih mad arid ini, kita mesti konsisten bacanya. Awal baca 2, baca 2, baca 4, baca 4, baca 6, baca 6. Contoh Al-Fatihah. Mulai dari basmalah kita pengennya baca 2 harokat. Ya. Mad arid li sukun itu yang dia di ujung ya, dibaca waqaf. Ya, yang di ujung-ujung ayat. Ya, dia tidak ada tanda benderanya. Tidak ada tanda benderanya. Ya, hanya dia letaknya di ujung. Makanya rumusnya tadi ya, ada mad. Makanya mesti dia diingetin tuh huruf mad apa aja. Ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. 3 itu salah satunya. Kemudian setelahnya ketemu huruf hidup. Ya, setelahnya lagi ada tanda wakaf atau dia dibaca wakaf walaupun tidak ada tanda wakafnya. Ya, kok dibaca wakaf? Iya kan bisa jadi ketika baca kita habis nafas kita wakaf kan. Ternyata di situ ada rumus tadi, maka itu dihukumi mad arid li sukun. Jadi dari awal sampai terakhir bacaan kita konsisten milihnya. 2 semua, 4 semua, 6 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 semua. Ya, begitu. Jadi him, min, him, din,